lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes, amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, ayo kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan membimbing kami sepanjang minggu ini, Tuhan. Sekarang kami mau ibadah, tolong sertailah ibadah kami supaya kami bisa ibadah dengan serius dari awal sampai akhir dan kami bisa menangkap apa yang ingin Engkau sampaikan pada hari ini juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. kuasanya
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Himne sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Rich in love and Your soul to anger. Your name is
Shalom, selamat siang Sobat DYC. Siang hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Dan kita mau belajar bagaimana kita mengalami Tuhan. Bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kita, yang memperbaharui kita, yang membuat kita berubah sama sekali. Terutama sebagai anak-anak muda. Nah, bagaimana itu kita akan melihatnya dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu, kalau kami boleh diperkenan oleh Engkau beribadah kembali ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat saat kami boleh menyembah, memuji, membesarkan Engkau ya Tuhan. Dengan sekarang saatnya kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Bapa datang dengan penuh hati yang mau tunduk di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kuasai hati dan pikiran kami. Jangan biarkan pikiran dan hati kami kemana-mana ya Tuhan. Tapi kami mau fokus ya Bapak. Kami mau belajar ya Tuhan. Sebab kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapak. Ini kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai 17. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Saya berharap sobat-sobat DYC boleh membuka Alkitab di rumah dan kita mau bacanya bersama-sama. Ya. Oke. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan, sobat-sobat DYC baca di rumah bersama-sama dengan saya dalam hati, atau mau membaca dengan lantang, silahkan saja dengan keluarga. Demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Nah, saudara-saudaraku, untuk memahami ini, kita perlu melihat bagaimana apa yang ingin diceritakan dalam pasal sebelumnya. Jadi, kalau kita memahami Injil, dalam Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Injil sinoptik ini, kita perlu melihat apa yang dikatakan di pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Itu kita mendapatkan gambaran besar, kira-kira bacaan yang kita baca ini hingga berbicara seperti apa. Kalau kita memperhatikan dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, itu pasal atau perikop sebelum dari bacaan kita. Di sana disebutkan bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ada bagian firman Tuhan yang perlu kita highlight dan sehingga kita mudah untuk mengerti. Dalam ayat yang keempat dikatakan mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan. Nah, saudaraku, kalau saudara memahami dan saudara memperhatikan ini, dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, itu berbicara bagaimana sesungguhnya ada orang yang meminta pertolongan dari Yesus. Akan tapi dari ayat yang ke-11 yang baru saja, perikop yang baru saja kita baca itu tadi, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17, di sana Yesus seolah-olah bertemu dengan serombongan orang yang mungkin secara kebetulan
apa maknanya? Gitu ya. Kalau kita mau menarik kira-kira apa maknanya? Nah, saudaraku, terkadang Allah itu ingin bekerja dalam diri kita ketika kita minta pertolongan. Betul ya? Ada amin? Kita berdoa, kita memohon pada Allah, kita meminta pada Yesus dengan segala persoalan kita, pergumulan kita. Itu pun yang dialami dalam ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Jadi ada permintaan di sana. Tapi dalam perikop yang kita baca tadi, saudaraku, dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, itu berbicara hal lain. Di sini Allah ingin mengajar bahwa terkadang kita nggak minta pun, Tuhan tahu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan memberikan mujizatnya. Amin. Katakan amin, saudaraku. Tuhan menolong kita. Bahkan tanpa kita minta pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Betul ya? Nah, inilah yang hendak diceritakan. Ini hendak kita sama-sama belajar. Nah, kan tapi bagaimana Tuhan yang tahu kebutuhan kita, Tuhan yang sanggup menolong kita, bahkan ketika kita pun tidak memintanya, dengan segala sesuatu yang kita hadapi dalam keseharian kita, itu sungguh kita bisa responnya dengan baik, saudaraku. Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan yang harus kita jawab sama-sama. Nah, saudara, menarik memang, Tuhan kok bisa begitu ya? Gitu ya. Bahkan, saudara, kalau kita baca tadi, seorang janda yang anaknya, anak pemuda, seorang pemuda, dipanggil oleh Tuhan, dan kok tiba-tiba mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menarik memang. Ada sesuatu yang ingin diajarkan di sana. Nah, saudaraku, saudara tahu dan saudara lihat dalam bacaan kita, ada yang menarik di sana dikatakan Yesus, perikopnya, judul perikopnya, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, kota Nain ini kota yang gak terlalu terkenal, saudaraku. Kota kecil sesungguhnya. Tapi menariknya, kalau kita mau mempelajari lebih dalam, Nain itu mempunyai makna tertentu. Nain itu orang Yahudi menyebutnya Naim. Berasal dari kata Na'a, yang berarti rumah atau padang rumput. Tapi Na'a dalam orang-orang Yahudi menyebutnya seringkali digunakan sebagai untuk menyebut tempat yang menyenangkan. Nah, saudaraku, sungguh ironi kalau disebutkan sebagai tempat yang menyenangkan, kota yang menyenangkan, kita bisa melihat, kita bisa menggambarkan keadaan kota Nain itu kira-kira seperti apa. Mungkin seperti layaknya, mungkin kota Jakarta yang semuanya ada, hiruk pikuk, kesibukan, ini dan itu, yang sehingga disebutkan bahwa ini adalah kota yang menyenangkan. Saudara bisa bayangkan, ketika disebut dalam kota yang menyenangkan, tetapi dari kota itu keluarlah rombongan, ada orang-orang yang di sini dikatakan dalam perikop yang kita baca, janda dan rombongan yang menghantarkan mereka mengusung anak daripada janda ini yang telah dipanggil oleh Tuhan. Sungguh ironi, dari kota yang menyenangkan, terkadang keluar juga ketidaknyamanan, ketidakberuntungan, ketidakbaikan. Nah, saudara, bukankah kita ini sebagai anak-anak muda, dalam kehidupan kita ini memang usia-usia kita adalah usia-usia yang sangat-sangat menyenangkan. Usia-usia yang sangat mengembirakan, penuh sukacita seharusnya. Akan tapi terkadang, semisal saja keadaan-keadaan seperti ini, kita kan kadang-kadang suka saling ngeluh gitu ya. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bergaul, nggak bisa ketemu sama teman-teman, hanya bisa di rumah, dan sebagainya. Well, di new normal ini sebenarnya
semua sudah mulai keluar sih ya. Tapi tetap saja orang harus menjaga jarak misalnya. Pakai masker harus, kemana-mana bawa sanitizer, kemana-mana kita harus cari selalu untuk cuci tangan dan sebagainya. Nah saudara, poin yang ingin saya bilang bahwa kita sebagai anak-anak muda, terkadang dalam kehidupan kita yang seharusnya kita penuh dengan hal-hal menyenangkan, tapi di sisi lain kita juga sering kali juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak mungkin buat kita kayak saya nggak enak gitu untuk mengalami ini. Mungkin sakit hati, ditolak oleh teman-teman, mungkin juga kita memiliki nilai atau kemarin kita mendapatkan nilai yang kurang baik, dan pada akhirnya efeknya adalah seringkali kita ditegur. Nah, ditegur oleh orang tua, kadang-kadang kita juga merasa bahwa kecewa dan sebagainya gitu. Tapi di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan ini, saudaraku, siang hari ini kita mau belajar. Ketika janda ini bertemu dengan Yesus dalam suatu perjalanan, maka Yesus merubah itu semuanya. Maka Yesus sanggup merubah, menggantikan semuanya itu. Pertanyaan saya, saudaraku, apakah kita dalam hal-hal yang keseharian kita, mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan? Kepada siapa kita bertemu? Kepada siapa kita mengalami perjumpaan? Apakah kita berjumpa pada hal-hal atau sesuatu yang negatif? Teman-teman kita yang membuat kita merugikan kehidupan kita misalnya? Apakah seperti itu, saudaraku? No, tidak. Kita mau belajar bahwa kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu bukan cuma di gereja, bukan cuma saat ini aja, bukan cuma ketika kita beribadah. Mungkin kita beribadah, sekarang kita tidak bertatap muka, tidak bersama-sama, duduk sama-sama, memuji sama-sama. Tapi di rumah pun, saat ini pun, kita perlu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Kita perlu untuk mengalami, kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudaraku, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bagaimana dan efeknya apa kira-kira kalau kita berjumpa dengan Tuhan? Tandanya apa kalau kita tuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Nah, saudaraku, perhatikan, kita sama-sama. Kita sama-sama perhatikan. Dan kita sama-sama katakan pada diri, siang hari ini saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan itu. Katakan kepada mungkin di sebelah kiri kananmu, atau kita sedang beribadah bersama-sama dengan orang tua kita. Mari tegur orang tua kita atau saudara kita, adik kita, kakak kita, yang katakan, hari ini kita mau berjumpa dengan Tuhan. Hari ini saya mau berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu yang membawa perubahan buat saya, buat kita semuanya. Amin. Haleluya, saudaraku. Nah, kita perhatikan, saudaraku, dalam ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, yang tadi saya sebutkan itu. Dalam sebuah kota yang penuh dengan sukacita, tapi ternyata mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak enak. Duka cita. Tidak menyenangkan. Tidak sesuai harapan, ekspektasi, apapun itu. Dan murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Nah, saudara, di ayat 12 dikatakan bahwa setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang menyertai janda itu. Nah, saudara, ini menunjukkan suatu duka cita yang mendalam sekali. Suatu duka cita yang, saudara, sepertinya dalam tradisi orang-orang timur itu, kalau kita ada orang yang berduka, kita selalu diiringi ya. Betul ya? Dan ini juga yang terjadi
di kita gitu ya. Tiap ada orang yang berduka, selalu ada iring-iringan yang mungkin bisa banyak sekali gitu. Dan kadang-kadang kita juga suka mengeluh ya, betul ya, jujur aja gitu ya. Di jalan kita sudah macet-macetan, tiba-tiba ada iring-iringan yang banyak, polisi atau mungkin ada ridernya, dan iring-iringan banyak sekali, dan kita juga mengeluh gitu. Aduh, udah macet kayak gini, masih ada aja ya seperti itu. Tapi saudara, inilah sebenarnya menunjukkan bahwa duka cita daripada orang yang ditinggal atau rekan yang ditinggal, yang sehingga diiringi, dihantarkan oleh begitu banyak kerabat yang mengasihinya. Dan inilah yang terjadi juga pada saat itu. Tapi di sini dikatakan bahwa, saudara bayangkan bahwa rombongan janda ini, rombongan orang yang berduka ini bertemu dengan rombongan Yesus, saudaraku. Saudara bayangkan, rombongan yang berduka ini berbondong-bondong, banyak banget kira-kira seperti itu, dan bertemu dengan rombongan Yesus yang kalau saudara-saudara baca dari pasal sebelumnya, rombongan ini adalah rombongan yang penuh sukacita. Mungkin orang-orang, iya, Yesus bersama murid-muridnya, Yesus bersama dengan orang-orang yang mengikutinya, dia sedang bersukacita bersama-sama. Mereka mungkin sedang bersama-sama lagi menari. Saudara bayangkan ketika ada orang yang disembuhkan oleh Yesus dan mereka menari bersama-sama, mereka beriringan, mereka mungkin menyanyikan sesuatu, bersukacita, bersorak haleluya, puji Tuhan, mungkin seperti itu. Tapi rombongan yang penuh dengan sukacita ini bertemu di tengah jalan, bertemu dengan rombongan yang penuh dengan duka cita ini. Nah, bagaimana rombongan yang penuh duka cita ini bertemu? Saudara bayangkan keadaannya seperti apa. Nah, inilah yang terjadi, saudaraku. Bukan kebetulan yang ingin dikatakan oleh Lukas ini. Bukan kebetulan ketika rombongan Yesus bertemu dengan rombongan orang-orang yang sedang berduka ini. Kenapa? Perjalanan Yesus menuju Yerusalem nantinya, kalau saudara-saudara baca nanti di keseluruhan Lukas dan juga Injil-Injil sinoptik. Jadi perjalanan Yesus itu bukan secara kebetulan Yesus harus mampir ke kota A, harus mampir ke kota B. Kenapa? Karena perjalanan itulah perjalanan yang Yesus lakukan untuk menuju kepada Yerusalem. Jadi ingin dikatakan bahwa bukan kebetulan bahwa Yesus bertemu dengan wanita yang ingin dirubahkan itu, ingin dirubahkan anaknya, ingin dibangkitkan anaknya. Bukan kebetulan pula, saudaraku, siang hari ini Sobat DYC bertemu dengan Tuhan di dalam peribadatan. Bukan kebetulan. Bukan karena dijadwal oleh Kak Ari, bukan dijadwal oleh saya, tapi memang kita ini memang sudah ditetapkan Tuhan. Tuhan ingin bertemu dengan Anda dan saya. Katakan amin, saudaraku. Jadi saya suka heran gitu. Kalau kita beribadah di gereja, kalau kita beribadah dalam ruang ibadah atau pertemuan gitu ya, tapi kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya mungkin kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita bersukacita, kita menari, kita angkat tangan dan sebagainya. Tapi kalau kita feel empty gitu, ketika kita beribadah, kita keluar dari ibadah, kita merasa, saya nggak merasa apa-apa. Itu harus hati-hati, saudaraku. Pertanyaan saya, apakah kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan dengan mungkin seperti rombongan Yesus dengan rombongan janda ini yang bertemu, tapi mungkin ada bagian dari keluarga janda ini yang tidak menyadari mereka sedang bertemu dengan Yesus. Atau mereka bertemu tapi mereka sibuk dengan gadgetnya mereka masing-masing. Mereka sibuk dengan bertemu untuk memikirkan, oh iya, habis ibadah saya harus ngapain ya. Mereka sibuk untuk mereka memikirkan, oh iya, aduh, hari ini saya harus teks si dia. Saya belum teks, belum say hi, say good morning kepada seorang. Saya harus melakukan itu. Dan pada akhirnya, saudara, apa? Kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita feel
biasa-biasa aja gitu. Padahal setiap kita berjumpa dengan Tuhan, pasti kita harus merasakan sesuatu. Katakan amin, saudaraku. Nah, begitupun dengan ini. Ada sesuatu yang Tuhan buat, saudaraku. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan selalu menghasilkan sesuatu. Amin. Mari kita lihat. Ayat yang ke-13, saudara perhatikan. Dan ketika Tuhan melihat janda itu. Saudaraku, ini kata-kata yang saudara harus pegang teguh dalam diri kita. Yang saudara harus camkan dalam diri kita. Bahwa ketika Tuhan melihat. Bahasa Indonesianya ada kata-kata ketika. Apakah mungkin ada satu saat di mana Tuhan tidak melihat? Apakah mungkin ada satu waktu di mana Tuhan tiba-tiba melihat kita? Apakah seperti itu? Tidak, Tuhan. Tidak. Kalau Tuhan melihat, kata-kata sebenarnya ini dikatakan bahwa Tuhan kai, itu dalam bahasa Yunani, kai itu lalu. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ketika. Kai itu dalam bahasa Yunani itu, dan lalu Tuhan melihat. Tuhan itu selalu tahu. Katakan amin, saudaraku. Amin. Tuhan itu selalu melihat. Kata-kata ini, Tuhan tahu betul, melihat, mengenal, mengerti apa kebutuhan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mengalami pertemuan dengan Tuhan, sekali lagi, bukan hanya di gereja, bukan hanya di ibadah, bukan hanya tiap minggu, tapi hari demi hari, saat demi saat, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan melalui apa? Mungkin melalui teman-teman kita. Mungkin melalui ketika saudara bertemu dengan guru, dengan kakak rohani, dengan orang tua, termasuk dengan asisten rumah tangga kita yang bekerja di rumah. Tuhan bisa pakai siapa aja. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Untuk apa? Untuk kita bisa mengalami Tuhan. Karenanya, kalau kita sudah mengalami Tuhan, maka biarkan diri kita dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Orang lain mengalami Tuhan. Melalui siapa? Melalui diri kita. Katakan, saya mau mengalami Tuhan. Saya mau Tuhan pakai diri saya untuk orang lain juga mengalami Tuhan melalui diri saya. Kenapa? Karena Tuhan melihat. Karena Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Amin, saudaraku. Yang pertama, bahwa kita mengalami Tuhan, saudara harus tahu bahwa Tuhan melihat betul kebutuhan kita. Amin. Apa yang benar-benar kita butuhkan, saudaraku. Dan ketika Tuhan melihat diri kita, maka yang kedua, saudaraku, yang Tuhan buat ketika kita mengalami Tuhan. Saudara baca bagian ayat yang ke 13 bagian akhir. Bagian tengahnya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Bahkan dikatakan di sana, hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata, jangan menangis. Ini luar biasa. Ketika Tuhan melihat, Tuhan tahu, jadi tergeraklah hatinya Tuhan. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Tuhan melihat dan tergerak, tapi Tuhan menghibur kita.
dalam keadaan janda ini yang keluar dari kota yang penuh dengan sukacita. Ada duka cita dalam dirinya, ada ketidakbaikan, ada kesusahan yang dihadapi oleh dirinya. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka tergerak, Tuhan melihat dan tergeraklah hatinya, dan ia katakan apa? Jangan menangis. Bukankah Tuhan selalu menghibur Anda dan saya? Tuhan selalu menghibur kita. Saya mau tanya kepada Sobat DYC, siapa penghibur yang paling luar biasa? Yes, hanya Kristus. Yes, hanya Yesus. Dialah penghibur kita. Dikatakan, maka tergeraklah hatinya dan ia berkata kepadanya, Tuhan menghibur kita. Jangan menangis. Apapun yang kita hadapi, saudaraku, saat ini, ketidakbaikan, kesusahan yang kita hadapi, Tuhan ingin menegur kita. Tuhan ingin menyapa kita. Tuhan ingin menghibur kita. Hai Fari, jangan bersedih hati. Jangan bersusah hati. Karena aku melihat engkau. Karena hatiku tergerak untuk menegur engkau. Karena yang alami aku, kata Yesus. Yang hari ini, alami dia, saudaraku. Alami Tuhan. Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Dan ia menghibur. Jangan sedih. Jangan menangis. Jangan bersusah hati. Karena ada aku, kata Yesus. Siang hari ini, saudaraku, mari camkan dalam hati. Kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita akan selalu dihibur oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Yang kedua tadi, jangan menangis. Di sana dikatakan. Bahkan yang ketiga dikatakan bahwa ayat yang ke-14 kita lihat bahwa di sana dikatakan dalam ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusungnya berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudaraku, dalam perjanjian lama dikatakan bahwa orang Yahudi, orang-orang Israel itu diharamkan untuk menyentuh mayat. Diharamkan. Bahkan untuk bukan saja menyentuhnya ya, menyentuh tubuh daripada mayat itu. Menyentuh kerandanya saja atau menyentuh tempat tidur dibaringkannya saja itu adalah sesuatu yang diharamkan, tidak boleh buat mereka. Tapi di sini Yesus ingin mengatakan bahwa aku berkuasa dari segala-galanya. Akulah Allah. Maka ketika aku berkehendak, ketika aku menyentuhnya, maka akan terjadi perubahan. Amin, saudaraku. Mau berubah, mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka alami perubahan dari Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan di sana bahwa, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada suatu kebangkitan yang kita akan alami. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan hari demi hari, sekali lagi ya, bukan di hari Minggu, bukan cuma saat ibadah, bukan cuma saat KST, bukan cuma saat kita bersama-sama memuji besarkan nama Tuhan, tapi hari demi hari, saat demi saat. Hai anak muda, alami Tuhan. Ketika engkau mengalami Tuhan di masa mudamu, ketika engkau mengalami perjumpaan Tuhan yang mengubahkan itu, kau akan merasakan luar biasa. Sejak usia anak muda, engkau sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Maka apa yang Tuhan buat itu dalam kehidupanmu, Tuhan akan terus meneguhkannya sepanjang usiamu. Katakan amin, saudaraku. Luar biasa. Hai anak muda, bangkitlah. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Di sini ada kata-kata Tuhan menyuruh. Tuhan menyuruh, Tuhan memerintahkan. Kalau Tuhan sudah menyuruh, Tuhan sudah memerintahkan.
Tidak ada satu pun yang dapat menghentikannya. Katakan amin, saudara. Kalau Tuhan sudah berkehendak dalam kehidupan kita, Tuhan ingin mengalami perjumpaan dengan kita hari ini, saat ini juga, tidak ada satu pun yang dapat menghentikannya. Maka jadilah perubahan dalam diri kita. Pertanyaannya, sekali lagi, tantangan buat Anda dan saya. Sudahkah saya mengalami Tuhan hari ini, saat ini? Sudahkah saya mengalami Tuhan tiap hari, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan? Maka saudaraku, janganlah menjadi orang-orang yang ignorance. Kalau ibadah ya sekedar ibadah aja, rutinitas aja. Kalau nyanyi ya nyanyi aja, yang seolah-olah nggak peduli itu dengan segala sesuatunya. Saudara harus tahu, Tuhan bisa pakai kita untuk orang lain mengalami Tuhan melalui diri kita. Amin. Mungkin kita nggak bisa berkata-kata apa-apa. Mungkin kita nggak bisa seperti kakak-kakak kita yang bisa main musik, yang mungkin bisa yang pandai berkata-kata. Kita bisa-bisa aja. Tuhan bisa pakai kita dengan segala talenta kita kok. Amin, saudaraku. Amin. Tapi satu kuncinya, alami Tuhan dulu. Alami perjumpaan dengan Tuhan dulu. Maka kau akan mengalami bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, dan Tuhan memakai hidupmu, dan Tuhan katakan, bangkitlah. Bangkitlah semua potensi yang kau miliki. Segala sesuatu yang kita miliki, kita perlu untuk bangkitkan, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, kalau kita Tuhan sudah katakan bangkit, hai Fari, bangkitlah. Apakah kita akan, Tuhan, tapi aku males, aku nggak bisa, aku nggak punya apa-apa, aku nggak pandai menyanyi, aku nggak pandai bermusik, aku nggak pandai bertutur kata. Kalau Tuhan katakan sudah bangkitlah, maka bangkitkan semangatmu. Hari demi hari, bangkitkan terus semangatmu. Karena Tuhan sudah membangkitkan engkau. Katakan amin, saudaraku. Amin. Amin. Nah, inilah bagaimana, saudara, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nomor satu, kalau kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan tahu. Karena kenapa? Karena Tuhan melihat. Yang kedua, Tuhan menghibur. Ada penghiburan dari Tuhan. Kita susah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka penghiburan itu Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, Tuhan selalu bertindak. Anak muda ini dibangkitkan oleh Tuhan. Maka tandanya bahwa kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka ada perubahan tindakan, bukan cuma tindakan ya, pola pikir kita, kerja emosi kita, yang dibangkitkan oleh Tuhan. Bangkitkan apa? Bangkitkan secara positif. Bangkitkan untuk menjadi orang-orang yang seturut dengan firman Tuhan. Yang memiliki karakter Kristus. Dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam perilakunya. Semuanya itu seturut dengan Kristus. Itulah Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Amin. Dan kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, maka semuanya, kalau saudara-saudara baca dalam ayat yang ke-16 dan ke-17, dikembalikan segala sesuatunya menjadi normal. Saudara baca, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Tuhan sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Kabar bagaimana Yesus merubah. Itu terjadi. Maka bagaimana kita dirubah oleh Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan cuma kita yang mengalaminya, tapi orang-orang di sekitar kita, di ring satu kita, keluarga dekat kita, teman-teman kita, sahabat kita, mungkin di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, di lingkungan tempat kerja kita, bahkan di lingkungan gereja kita, semua akan merasakan
bagaimana saya telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Bukankah anak muda ini dikembalikan kepada ibunya? Semua dikembalikan menjadi normal kembali. Semua dikembalikan menjadi kenormalan baru buat ibu ini. Mungkin sekarang dalam keadaan new normal, normalan baru yang kita hadapi sekarang ini di tengah-tengah pandemik, saudaraku. Pertanyaan saya, apakah kita adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga mengubahkan diri kita? Sehingga ada dalam new normal ini, ada new me, ada new saya. Saya, normal baru dalam diri saya yang sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita renungkan, saudaraku. Mari kita bersama-sama renungkan, Sobat DYC. Hari demi hari, alami Tuhan. Hari demi hari, biarkan diri kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kita, mengubahkan lingkungan kita, mengubahkan keluarga kita, mengubahkan gaya hidup kita. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur tuh Bapa. Pada siang hari ini kami boleh mengalami perjumpaan saya pribadi dengan Engkau. Perjumpaan yang mengubahkan kehidupan kami. Perjumpaan yang membuat kami tahu betul bahwa Allah yang berkuasa itu telah melihat kami. Allah yang berkuasa itu telah menghibur kami. Allah yang berkuasa itu telah membuat kami berubah, membangkitkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan, anak-anak DYC dalam tangan Tuhan, sobat DYC dalam kehidupan mereka, supaya Tuhan terus topang mereka. Tuhan terus pakai mereka dalam keseharian mereka. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui persekutuan ini. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan marilah kita sama-sama, saudaraku, sebagai anak-anak muda, kita memiliki suatu iman yang teguh, yang kuat. Sehingga apa? Sehingga kita juga bisa menularkan siapa Kristus dalam diri kita. Orang-orang boleh melihat siapa sebenarnya pribadi saya sebagai anak DYC yang memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Maka jadilah anak-anak yang mengalami Tuhan. Jadilah sobat DYC, anak-anak muda yang mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sehingga orang lain juga mengalami perubahan melalui diri kita. Karena Tuhan yang sudah mengubah diri kita. Amin, saudaraku. Mari kita menutup dalam doa. Mari kita mau bersatu dalam doa, saudaraku. Bapak, terima kasih sekali lagi ya Bapak. Kami kembalikan segala puji, hormat, serta syukur ya Bapak. Karena Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menghibur kami dan menguatkan kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian pada siang hari ini. Karenanya Bapak, kami mohon kepada Engkau, biarlah Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Kau sertai langkah kehidupan kami. Kau berkati pendidikan kami, Engkau berkati sekolah kami, Engkau berkati studi kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati pergaulan kami hari demi hari ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan biarlah kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan. Sobat DYC, tengadakanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan setiap kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dan kita berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.